Teman-teman investor yang saya banggakan, untuk memahami kualitas suatu perusahaan, kita harus tahu akar sejarahnya. Karena bisnis yang kuat dibangun dari fondasi yang kokoh. Jekon merupakan bagian dari Grup Jaya, sebuah grup usaha milik pemerintah daerah JKT yang sudah sangat dikenal track recordnya dalam pembangunan berbagai proyek landmark di Indonesia. Awalnya, unit bisnis ini hanyalah sebuah divisi kontraktor dalam tubuh PT Pembangunan Jaya. Namun karena perkembangan bisnis yang semakin besar dan kebutuhan operasional yang lebih profesional, divisi ini kemudian berdiri sendiri sebagai badan hukum pada 23 Desember 1982. Bayangkan, sudah lebih dari 40 tahun perusahaan ini mengerjakan proyek-proyek pembangunan besar di Indonesia. Artinya, pengalaman panjang, rekam jejak kuat, kepercayaan dari pemerintah dan swasta sudah terbangun. Sampai hari ini, Jekon telah menjelma menjadi perusahaan pengembangan infrastruktur terintegrasi, bukan sekedar kontraktor biasa. Apa maksudnya terintegrasi? Artinya Jekon membangun proyeknya, menyuplai material utamanya, melakukan perawatan infrastrukturnya, bahkan memproduksi beton dan tiang pancangnya sendiri. Konsep integrasi seperti ini memberikan efisiensi biaya produksi, kontrol kualitas material, waktu pengerjaan yang lebih cepat, margin yang berpotensi lebih baik. Kalau perusahaan konstruksi lain harus beli aspal, beli beton, beli material pondasi, Jekon banyak yang buat sendiri lewat anak-anak usahanya. Dan kalau kita lihat lini bisnisnya hari ini, Jekon bergerak di 5 sektor inti. Konstruksi infrastruktur, jalan raya, jembatan, bendungan, bangunan gedung dan fasilitas umum, perdagangan aspal dan LPG, melalui PT Jaya Trade Indonesia, pabrikasi beton pracetak dan pondasi, lewat PT Jaya Beton Indonesia dan PT Jaya Daido Concrete. Mechanical, electrical, dan maintenance. Artinya, Jekon bukan cuma membangun, tapi juga meyakinkan infrastruktur tetap hidup dan berfungsi bertahun-tahun. Lini usaha lengkap seperti ini menunjukkan bahwa Jekon memiliki ekosistem konstruksi yang matang. Dan ini bisa menjadi moat yang sangat kuat ke depan. Tinggal bagaimana manajemen mengoptimalkan setiap lini bisnis tersebut. Anak perusahaan, kapasitas besar menopang bisnis. Sekarang mari kita melihat anak-anak perusahaannya yang menjadi salah satu sumber kekuatan utama Jekon. PT Jaya Trade Indonesia, bisnis perdagangan aspal dan LPG. Aset 1,3 triliun rupiah, kepemilikan 100%. PT Jaya Teknik Indonesia, bisnis perdagangan, pembangunan dan jasa teknik. Aset 447 miliar rupiah, kepemilikan 99,99%. PT Jaya Beton Indonesia, produksi material beton, aset 554 miliar rupiah, kepemilikan 99,90%. PT Jaya Daido Concrete, spesialis tiang pancang dan pondasi, aset 10,6 miliar rupiah, kepemilikan 88,76%. PT Jaya Konstruksi Pratama Tol, jasa pembangunan dan operasi sektor tol, aset 4,9 miliar rupiah, kepemilikan 75%. Jika digabungkan, anak-anak usaha ini berkontribusi besar terhadap integritas supply chain perusahaan. Jekon dapat mengendalikan cost structure dengan lebih baik. Profit tidak bocor ke vendor luar. Resiko suplai material dapat ditekan. Namun tentu saja manajemen menjadi kompleks. Maintenance aset besar butuh strategi cerdas. Bisnis beton dan perdagangan juga sangat sensitif pada ekonomi makro. Jadi, kekuatan ada, tantangan tetap harus diantisipasi. Pemegang saham, topangan keuangan solid. Komposisi kepemilikan Jekon, PT Pembangunan Jaya 60,89%, publik non-warkat 36,42%, publik warkat 2,37%. Mayoritas kendali dipegang Grup Jaya, artinya dukungan finansial kuat, keputusan jangka panjang lebih stabil, ada komitmen besar terhadap reputasi perusahaan. Bagi investor retail, ini memberi kepastian arah bisnis. Selama Grup Jaya masih agresif membangun Jakarta dan sekitarnya, Jekon bisa terus mendapatkan proyek.
Valuasi, saham murah atau value trap? Kita masuk ke angka-angka yang sering jadi perhatian investor. Price to book value 0,46 kali. Price to sales 0,39 kali. Artinya teman-teman membeli saham ini dengan harga hanya 46% dari nilai bukunya. Hanya 39% dari penjualannya. Secara teori murah, bahkan diskon besar. Contoh kecilnya, jika buku perusahaan bernilai Rp190 per saham, pasar cuma mau bayar sekitar Rp85–90. Ini salah satu PBV terendah di sektor konstruksi saat ini. Namun, kita tak boleh langsung senang, karena kita juga harus lihat PR rasio TTM 12,16 kali, EV/EBITDA 6,77 kali. Ini bukan angka super murah. Dengan kata lain, saham ini murah terhadap aset, tapi belum tentu murah terhadap laba. Kalau ROE-nya masih rendah, pasar tetap akan enggan menaikkan valuasinya. PBV rendah bisa berarti dua. A. Saham sedang undervalue karena pasar belum sadar potensinya. Atau B. Saham murah karena kualitas bisnis dan profitabilitas rendah. Tugas kita sebagai investor adalah menentukan Jekon ini yang A atau yang B. Profitabilitas, laba tipis, tantangan eksekusi. Mari kita lihat margin bisnisnya. Gross profit margin 13,85%, operating profit margin 3,90%, net profit margin 3,46%. Jadi setiap Rp100 pendapatan hanya menghasilkan Rp3–4 laba bersih. Ini margin tipis, tapi sangat umum dalam bisnis konstruksi. Namun angka return base lebih penting. ROE 2,78%, ROE 3,76%, ROIC 2,30%. Return ini terlalu kecil untuk memancing investor institusi besar. Untuk perusahaan yang asetnya besar, return sekecil ini sangat mudah tergerus. Resiko proyek telat bayar langsung terasa. ROE ideal untuk perusahaan yang sehat biasanya di atas 10–15%. Jadi PR besar Jekon meningkatkan efisiensi proyek, meningkatkan margin kontrak, mengurangi proyek berisiko tinggi. Ketika ROE naik, PBV akan ikut naik. Inilah katalis fundamental yang harus ditunggu investor jangka panjang. Pertumbuhan, revenue turun, EPS anjlok. Mari kita masuk ke tren pertumbuhan. Revenue quarter year on year, minus 9,53%. EPS quarter year on year, minus 46,15%. EPS turun hampir separuhnya, ini bukan penurunan yang ringan. Kalau pola ini berlanjut, PR rasio akan kelihatan semakin mahal. Valuasi bisa semakin tertekan. Pasar makin tidak percaya masa depan perusahaan. Growth adalah napas dari valuasi jangka panjang. Tanpa growth, harga saham cenderung stuck rendah. Jadi sementara valuasi aset murah, valuasi laba belum memberikan rasa aman. Efisiensi, rasio operasional, DSO 68 hari, piutang lama tertagih. Days inventory 48 hari, butuh modal kerja besar. Cash conversion cycle 81 hari, kas terikat lama. Receivable turnover rendah, tekanan likuiditas bisa muncul. Jekon harus lebih disiplin pemilihan proyek, menghindari tender yang pembayaran lambat, memperbaiki manajemen tagihan. Jika manajemen bisa menurunkan CCC, free cash flow akan lebih kuat. Resiko finansial menurun, valuasi naik. Solvabilitas, kekuatan utama Jekon. Mari kita ke berita baik. Current ratio 22%, quick ratio 1,72%, debt to equity ratio 0,05%, interest coverage 0,89 kali. Alias, hutang kecil, likuiditas kuat, risiko gagal bayar sangat rendah. Bahkan, long term debt cuma sekitar Rp25 miliar. Untuk perusahaan konstruksi, angka ini terbilang gak ada hutangnya. Artinya, jika pemerintah tiba-tiba buka mega proyek, Jekon punya ruang untuk menambah utang produktif untuk mengejar kontrak. Ini potensi percepatan pertumbuhan ke depan. Arus kas bisnis masih menghasilkan kas. CFO TTM 148 miliar, FCF TTM plus 51 miliar. Walaupun kuartal terlih FCF negatif, secara TTM perusahaan masih positif menghasilkan kas. Ini penting karena cash is real, profit is opinion. Perusahaan lambat tapi kas negatif, bahaya. Perusahaan margin tipis tapi kas positif,
masih aman. Dividen, manis tapi berbahaya. Dividen yield 3,74%. Payout ratio 222%. Nah ini dia, kalau payout ratio di atas 200%, artinya perusahaan membagi dividen lebih besar dari laba yang diperoleh. Dividen tinggi seperti ini tidak bisa bertahan lama. Investor bijak harus fokus pada sustainability laba, free cash flow jangka panjang. Kalau laba tidak naik, dividen bisa dipangkas waktu-waktu. Kinerja saham, apakah ini bottom? 3 bulan minus 13,46%, 6 bulan plus 12,76%, 3 tahun 45,62%. Saham ini ditinggalkan pasar selama bertahun-tahun. Namun dalam 6 bulan terakhir, muncul tanda-tanda rebound. Harga masih jauh dari 52 week high, potensi upside masih terbuka jika fundamental membaik. Katalis positif dan negatif. Katalis positif, belanja infrastruktur pemerintah tetap tinggi, struktur keuangan kuat, integrasi rantai pasok memberi efisiensi, potensi re-rating PBV jika ROE naik. Resiko utama, margin tipis, resiko kerugian proyek, revenue dan EPS turun, CCC panjang beban modal kerja, dividen tidak sustainable. Jadi, antara potensi cuan dan resiko, ada keseimbangan yang harus dipahami. Kesimpulan investasi, jika kita rangkum, parameter, kualitas, neraca dan utang, sangat kuat, valuasi aset, murah, profitabilitas, lemah, pertumbuhan, negatif, resiko keuangan, rendah, potensi jangka panjang, ada, sentimen pasar, mulai pulih. Jadi, untuk tipe investor, layak atau tidak? Tipe investor, growth investor tidak cocok sekarang. Value investor bisa masuk, bertahap. Dividend hunter, hati-hati payout ratio. Cocoknya untuk yang sabar, percaya sektor infrastruktur, percaya manajemen akan memperbaiki ROE, berani tahan saham 2-5 tahun. Oke teman-teman, itulah pembahasan mendalam mengenai PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) berdasarkan data Q3 2025 dan harga pasar 24 November 2025. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami bisnisnya, membaca kekuatan dan kelemahannya, mengambil keputusan investasi yang lebih bijak. Ingat, jangan hanya lihat apakah saham itu murah, tapi lihat apakah perusahaan mampu meningkatkan nilai dari waktu ke waktu. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like videonya, tulis pendapat kamu di komentar, subscribe agar tidak ketinggalan analisa cuan berikutnya. Silakan request saham lain yang ingin dibahas secara fundamental. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga portofolio teman-teman selalu hijau. Salam cuan!